Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Ramadan Fansuri Putra dengan NIM 123210171 dari Program Studi Teknik Sipil Angkatan 2023. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas besar Python dari mata kuliah Rekayasa Matematika dengan metode numerik. Jadi, oke, lanjut langsung kita mulai. Oke, di sini untuk nomor satu kita disuruh menganalisis kekuatan beton akibat penambahan bahan aditif. Nah, di nomor satu ini kita dikasih data Excel ya, berisi data hasil uji tekan dan kekuatan tarik belah dari berbagai jenis campuran beton. Dan juga di sini kita akan membuat diagram perbandingan antara kekuatan tekan dan kekuatan tarik belah dari variasi beton campuran superplastik dan fly ash. Oke, untuk tugas pertama kita harus menampilkan data yang dikasih menggunakan pustaka Pandas. Nah, pustaka Pandas ini berguna untuk memuat file. Nah, di sini sudah saya import pustakanya dan saya aliaskan menjadi PDF biar nggak ribet. Di sini ya, teman-teman. Nah, di sini saya mau memanggil filenya menggunakan upload files. Kenapa upload files? Kita bisa aja memuat datanya menggunakan Google Drive. Tapi kalau menggunakan Google Drive, kita harus connect ke Google Drive juga. Dan nama file path-nya harus benar-benar sama. Kalau sama, dia akan error. Jadinya saya menggunakan file upload saja biar enak dan gampang. Pada tugas pertama, kita menggunakan modul Pandas untuk membuat dan memuat file Excel yang diunggah ke Google Colab. Pertama, file uploads digunakan untuk memunculkan dialog yang memungkinkan kita mengunggah file dari komputer lokal setelah file diunggah. Setelah file diunggah, kita mengambil nama file tersebut menggunakan list upload.case untuk menyimpan nama file sebagai string dalam file underscore path, kemudian file Excel dimuat ke dalam data frame df. Setelah data dimuat, print df digunakan untuk menampilkan isi dari file Excel tersebut. Oke, lanjut. Pada tugas kedua, kita membuat dua jenis grafik batang untuk menganalisis hubungan antara campuran beton atau mix dengan dua parameter penting yaitu kekuatan tekan dan kekuatan tarik belah. Untuk memuat grafik, kita menggunakan matplotlib.pyplot yang diimpor sebagai PLT. Grafik pertama menampilkan hubungan antara kolom mix dan kolom compressive strength dengan batang berwarna biru. Ini ya guys. Untuk membuat grafik, kita menggunakan grafik PyPlot. Grafik pertama menampilkan hubungan antara kolom mix dan kolom compressive strength dengan batang berwarna biru tadi. Terus pada grafik kedua, kita menampilkan hubungan antara mix dan split tensile dengan batang berwarna merah. Kedua grafik ini membantu kita memvisualisasikan seberapa kuat campuran tertentu dalam hal kekuatan tekan dan kekuatan tarik belah. Setelah itu, kita menghitung korelasi antara kedua parameter ini menggunakan DF compressive strength yang ini, split tensile, lalu korelasi ini membantu kita memahami apakah ada hubungan linier yang signifikan antara kekuatan tekan dan tarik belah. Lanjut. Ini ya guys yang tadi. Lanjut tugas nomor 3. Kita menggunakan regresi linier untuk menganalisis hubungan antara kekuatan tekan sebagai variabel independen dan kekuatan tarik belah sebagai variabel dependen. Model regresi linier dilatih menggunakan linear regresional dari modul scalar linear regression. Dari modul ini, variabel input X diambil dari kolom compressive top, sementara variabel target Y diambil dari kolom split Y. Target Y diambil dari kolom stencil. Setelah modul dilatih menggunakan modul fit X, Y, kita melakukan prediksi nilai split tensile berdasarkan nilai compressive strength dengan model titik predik X. Hasilnya divisualisasikan dengan plot scanner untuk data asli dan garis merah yang mewakili prediksi dari model. Akhirnya, koefisien regresi yang menunjukkan seberapa besar perubahan pada split tensile setiap kali compressive strength berubah, dan intercept yaitu titik potong garis dengan sumbu Y dihitung dan ditampilkan koefisien dan intercept ini memberi kita gambaran mengenai bagaimana kedua parameter tersebut saling berkaitan secara matematis. Oke, lanjut. Pada soal ini, kita memiliki fungsi utama untuk menghitung volume kendaraan rata-rata yang setara EMP ekuivalen motor car unit. Maaf, sebentar teman-teman.
Maaf. Lalu lanjut, berdasarkan data lalu lintas kendaraan baik yang dimasukkan secara manual maupun melalui file Excel, soal ini juga memberikan visualisasi data melalui berbagai grafik dan menghitung kapasitas jalan berdasarkan panjang dan lebar perjalanan yang diberikan. Ini ya, contohnya. Pertama-tama, kode dimulai dengan impor beberapa pustaka Python yang diperlukan. Pandas digunakan untuk menangani data Excel, NumPy untuk menghitung numerik, Matplot sama dengan libpyplot untuk membuat grafik, dan files dari Google Colab digunakan untuk mengunggah file dari sistem lokal ke Google Colab. Fungsi utama dimulai dengan main buka kurung tutup kurung yang menampil yang menampilkan pilihan kepada pengguna untuk memasukkan data secara manual atau dari file Excel. Lanjut, pengguna juga bisa memilih untuk keluar dari program dengan memilih opsi 3. Jika pengguna memilih opsi pertama, yang ini, fungsi input underscore manual dipanggil. Dalam fungsi ini, pengguna diminta memasukkan waktu awal dan waktu akhir survei serta data jumlah kendaraan yang lewat dalam interval waktu 15 menit. Pengguna harus memasukkan jumlah untuk 3 jenis kendaraan: sepeda motor, mobil, dan kendaraan besar untuk memastikan input valid kode dan menggunakan mekanisme pengecekan yang terus meminta input sampai pengguna memasukkan bilangan bulat non-negatif. Selain data kendaraan, pengguna juga memasukkan panjang dan lebar jalan yang digunakan dalam survei. Setelah input selesai, data ini akan dikembalikan dan diproses lebih lanjut. Jika pengguna memilih opsi kedua, Jika pengguna memilih opsi kedua, fungsi input underscore Excel dijalankan. Fungsi ini pertama-tama meminta pengguna untuk mengunggah file Excel yang kemudian dibaca menggunakan Pandas. Setelah file diunggah, kode menyaring kolom yang relevan dan menampilkan daftar kolom tersebut untuk memudahkan pengguna memilih nama kolom yang sesuai untuk sepeda motor, mobil, kendaraan besar, dari interval waktu. Nama kolom yang dimasukkan oleh pengguna kemudian digunakan untuk mengambil data dari file Excel. Sama seperti pada opsi input manual, pengguna juga diminta memasukkan panjang dan lebar jika kolom yang dimasukkan pengguna tidak ditemukan dalam file Excel. Program akan menampilkan pesan error. Ini contoh grafiknya, guys. Selanjutnya, program menghitung EMP untuk sejenis kendaraan. Apakah itu EMP atau Equivalency Motorcycle Passenger adalah istilah yang digunakan duluan dalam analisis lalu lintas untuk mengukur volume kendaraan yang setara berdasarkan dampak masing-masing jenis kendaraan ini. EMP memberikan bobot tertentu untuk berbagai jenis kendaraan. Lalu yang memungkinkan kita untuk menghitung total volume kendaraan dalam satuan yang seragam. Untuk ini digunakan koefisien seragam yang berbeda di setiap EMP. Kendaraan sepeda motor 0,5, kendaraan sepeda motor 0,5, sebentar. Nih. Mobil 1,1 dan kendaraan besar 1,3. Fungsi calculate underscore EMP menghitung EMP dengan mengalihkan jumlah kendaraan dengan koefisien masing-masing. EMP total kemudian dihitung dengan menjumlahkan EMP dari ketiga jenis kendaraan tersebut. Hasil perhitungan ini ditampilkan kepada pengguna, termasuk jumlah total EMP untuk setiap kendaraan serta total EMP keseluruhan. Setelah itu, fungsi plot EMP data digunakan untuk membuat beberapa grafik yang menampilkan hasil perhitungan EMP. Yang ini dia tadi. Fungsi analis underscore traffic kemudian digunakan untuk menganalisis data yang telah dimasukkan baik secara manual maupun dari file Excel. Pertama, fungsi ini memeriksa apakah data kendaraan berjumlah 8 interval waktu setiap 15 menit selama 2 jam. Jika tidak, program akan menampilkan pesan error. Jika data valid, program menghitung total kendaraan yang melintasi jalan selama periode waktu tersebut, menghitung luas jalan, dan menghitung kapasitas datar jalan berdasarkan ukuran jalan dengan rumus kapasitas sama dengan panjang jalan kali lebar jalan dibagi 1000. Oke.
Lanjut ya guys, kita lanjut dengan soal nomor 3. Pertama-tama, kode dimulai dengan mengimpor beberapa pustaka ini. Mengimpor beberapa pustaka Python yang diperlukan maksudnya. Pandas digunakan untuk menangani data Excel, NumPy untuk menangani data perhitungan numerik, Matplotlib.pyplot untuk membuat grafik, dan files dari Google Colab digunakan untuk mengunggah file dari sistem lokal ke Google Colab. Fungsi ini bertujuan untuk memuat file Excel yang diunggah setelah data dimuat menggunakan pd.read_excel, dilakukan pembersihan nama kolom dengan menghapus spasi yang tidak diperlukan, menggunakan str strip, kolom yang tidak bernama yang ini akan dihapus agar tidak menyebabkan kebingungan dalam pemrosesan data berikutnya. Fungsi calculate velocity, fungsi ini menghitung kecepatan dari data percepatan yang diberikan, karena kecepatan adalah hasil integrasi dari percepatan mp.chumsum digunakan untuk melakukan integrasi numerik penjumlahan kumulatif, np.gradient dalam kurung time memberikan perubahan waktu antar data untuk menghitung integral tersebut. Yang ini tadi time tadi ya. Fungsi calculate displacement, fungsi calculate displacement ini menghitung perpindahan dari kecepatan yang telah dihitung sebanyak sebelumnya, sama seperti perhitungan kecepatan. Perpindahan diperoleh dengan mengintegrasi kecepatan menggunakan penjumlahan kumulatif. Fungsi ini menghitung intensitas Arias yang merupakan metrik penting dalam analisis seismik. Ini didasarkan pada integral kuadrat percepatan terhadap waktu faktor np.pi dalam kurung 2 dikali 9,81 digunakan untuk mengubah hasil menjadi satuan yang benar, ms. Yang ini tadi ya guys. Fungsi sederhana menghitung kuadrat percepatan yang merupakan dasar dari beberapa metrik seperti intensitas Arias dan nilai ARMS. Fungsi ini bertujuan untuk menemukan waktu ketika percepatan melebihi ambang batas waktu tertentu dalam kurung default 0,05 gram. Yang ini guys. Fungsi ini akan mengembalikan waktu terjadinya excedence pertama dan terakhir atau non jika tidak ada excedence yang ditemukan. Lanjut. Fungsi ini menghitung nilai ARMS atau root mean square acceleration dari kuadrat percepatan yang sudah dihitung sebelumnya. Nilai ARMS dihitung dengan mengakumulasi semua nilai percepatan kuadrat lalu membaginya dengan durasi waktu gempa dalam kurung TD dan mengambil akar kuadratnya. Lalu fungsi ini, yang ini digunakan untuk membuat plot grafik percepatan melawan waktu, kecepatan vs waktu, perpindahan vs waktu, intensitas Arias vs waktu. Fungsi ini juga menambahkan garis-garis vertikal untuk menunjukkan waktu excedence pertama dan terakhir serta batas percepatan positif dan negatif dalam kurung 0,05 gram. Ini adalah fungsi utama analisis gempa. Ini adalah fungsi utama yang mengatur alur kerja maksud saya. Fungsi ini pertama kali mengunggah file dari pengguna dan membuat data lalu menghitung kecepatan, perpindahan, dan intensitas Arias dari data yang diberikan. Fungsi ini juga mengambil berbagai fungsi lain untuk menemukan nilai excedence, ARM, serta menampilkan hasil dan plot. Ya guys. Ini lanjut soal nomor 4. Soal ini bertujuan mensimulasikan dan menganalisis data curah hujan harian selama setahun penuh tahun 2023. Pada bagian awal, data curah hujan dibuat secara acak menggunakan distribusi gamma yang menggunakan distribusi gamma tadi yang sering digunakan dalam memodelkan data cuaca seperti curah hujan. Fungsi ini menghasilkan dataset simulasi untuk 365 hari. Nih, guys, di mana setiap harinya memiliki curah hujan yang bervariasi dengan rata-rata sekitar 20 mm per hari. Dataset tersebut diatur dalam bentuk data frame dengan dengan kolom dan hujan dalam kurung mm dan tanggal diatur sebagai indeks untuk mempermudah analisis berbasis waktu. np.random seed memastikan hasilnya konsisten setiap kali dijalankan. pd.date_range digunakan untuk memuat rangkaian tanggal dari tanggal 1 sampai hingga 31 Desember. Menghasilkan data simulasi hujan dengan nilai rata-rata sekitar 20 mm per hari. Data ini kemudian disimpan ke dalam data frame
data dengan dua kolom, tanggal dan hujan mm. Setelah data terbentuk, data resampel M mengelompokkan data berdasarkan bulan M. Lalu untuk setiap bulan data hujan dalam buka kurang mm titik min menghitung rata-rata curah hujan tahunan dari selama data curah hujan harian. Data tadi menghitung nilai maksimum curah hujan harian selama tahun tersebut. Data titik data data titik data yang ini tadi guys, maaf scroll. Data titik data memilah hari-hari di mana curah hujan melebihi 50 mm. Hasilnya adalah data frame hari underscore hujan underscore ekstrim yang berisi tanggal dan curah hujan pada hari-hari ekstrim. Plot curah hujan harian. Ini ya guys, plot curah hujan harian. Selama 1 tahun, pada grafik ini garis horizontal merah menunjukkan rata-rata hujan, curah hujan tahunan, dan titik oranye menandai hari-hari dengan hujan ekstrim. Menampilkan kurva hujan harian, menambahkan garis rata-rata tahunan, PLT titik scatter, menambahkan titik-titik untuk menghari-hari dengan hujan ekstrim. Lalu, plot curah hujan rata-rata bulanan. Grafik kedua adalah bar chart yang menampilkan curah hujan rata-rata bulanan. PLT ini membuat diagram batang di mana sumbu X adalah nama bulan dan sumbu Y adalah rata-rata curah hujan bulanan. Terakhir, kesimpulannya ditampilkan dalam bentuk teks dengan beberapa statistik utama dari hasil analisis curah hujan rata-rata tahunan, intensitas hujan maksimum harian, dan jumlah hari hujan ekstrim ditampilkan. Hari underscore hujan underscore ekstrim juga ditampilkan untuk memperlihat tanggal dan besaran hujan pada hari-hari dengan intensitas tinggi. Maaf, ini dia tabel nomor 4 tadi. Sekian, terima kasih. Saya Muhammad Ramadan Fansuri Putra, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!